wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil huda wal hidayah wa ja'alana minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan wasata fid dini wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan fa nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Wa qala aidan man 'amila shalihan fa nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzillamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khoslatani man kanata fihi kataballahu syakiran sabiran wa man lam yakuna fi lam yaktubhu Allah la syakiran wala sabiran ila akhir hadis. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Akbar yang dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk ta'abbud kita, untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kulli waqtin wa hinin. Dan alhamdulillah, semoga saja apa yang telah dilaksanakan ibadah kita, muamalah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tergolong orang yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Ibu dan bahagia kita hidup di dunia yang fana ini, mumpung masih ada hayat di kandung badan, mari kita mawas diri, mengintrospeksi diri bahwa diri kita ini ada prinsip dalam diri kita, hadirin, ada asas hak yang setiap pribadi kita ini harus dijunjung tinggi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita ini dalam diri kita ini ada prinsipnya, hadirin, atau asas hak tiap pribadi kita yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan kita setiap hari. Apa kira-kiranya, hadirin? Mari kita dengarkan dan kita teliti. Syekh Ibrahim Al-Laqani pernah menyampaikan begini, yang konon kewajiban bagi kita, bagi orang yang beriman atau yang muslim dan muslimat dan mukmin dan mukminat, yaitu dalam syairnya mengatakan begini: wa khibdu dinin summa mal in umma nafsin mal nasab wa misluha aklun wa irdun qad wajab. Sekali lagi ya Bu. Wa ibdu dinin summa nafsin mal nasab wa misluha aklun wa irdun qad wajab. Nah, kalau mengartikan bahasa Arab atau bahasa hadis atau bahasa Al-Quran itu memang menurut siyakul kalamnya, kadangkala yang menjadi subjek menjadi objek, objek menjadi subjek, dibolak-balik. Itu hadirin, itu yang mengerti adalah orang yang ngerti dengan nahwu shorof. Nahwu-nya ini dari kitab Al-Jurmiyah, Al-Amriti, baru Alfiyah Ibnu Malik. Nah, barulah nanti kepada Johar Maknun yang menerangkan tentang kitab manteknya, balagonya, itu antara lain, hadirin. Dan maka di situ akan ketemulah bahwa apa yang sebenarnya ini terdapat dalam tulisan itu. Maka oleh karena itu mulanya untung hadirin
di dunia ini masih ada orang yang peduli supaya orang itu bisa menjadi bahagia, menjadi pintar. Sampai disebutkan begini, kalau saya menyampaikan dalam kitab Ta'lim Muta'allim, kitabnya Ta'lim Muta'allim ya Bu ya, al ilmu huwa zadu al afdal, ilmu itu adalah bekal yang paling utama. Kita punya amalan, tapi kalau tidak, ataupun yang sodako ataupun harta benda, tapi kalau tidak punya ilmu ini hadirin pincang ataupun juga tidak baik. Maka oleh karena itu saya sampaikan dalam filsafat atau pepatah orang Inggrisnya Bu ya, orang Inggris ini, yaitu antara lain science without religion is land. Mohon maaf nih Mbak kan ahli bahasa Inggris. Science without religion is land, artinya pengetahuan tanpa agama itu pincang. Ulangi lagi, science itu artinya pengetahuan, without itu tanpa, religion yaitu agama, is land yaitu pincang. Dan kebalikannya, religion without science is blind. Artinya religion itu artinya agama, without science tanpa pengetahuan adalah buta. Maka antara pengetahuan dengan agama ini hadirin harus sejoli, supaya hidup kita jangan pincang dan hidup kita jangan buta. Mulanya disebutkan al ilmu wa azadu al afdal, ilmu itu adalah bekal yang paling utama. Bahkan disebutkan qiwamud dunya arba'atun, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Nah, kalau memang mau diberi ba ya di bi arba'ati asya. Kalau memang mau qiwamud dunya arba'atu asya boleh. Inilah Pak, kalau mengerti bahasa Arab dibolak-balik itu enak aja hadirin. Jadi qiwamud dunya, tegaknya ini Pak, tegaknya suatu dunia, tegaknya dunia atau kokohnya dunia ini hadirin, yaitu disebabkan dengan 4 perkara, dengan 4 masalah. Dunia ini bisa tegak begini, yang kita alami, yang kita nikmatin, alhamdulillah sampai usia 80, ada yang 70, ada yang 60, ada yang 50. Ini gara-garanya apa? Karena dunia ini ada penguatnya, ada yang menyemangatin, ada yang menegakkan. Yang pertama hadirin, bi ilmil ulama, dengan sebab ilmunya orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmunya alhamdulillah masih peduli untuk menyampaikan ilmu yang dikajinya. Dari mulai geongan, ya puya tolabul ilmi minal madi Allah dari mulai geongan sampai beliau itu meninggal dunia, alhamdulillah ilmu yang dikajinya disampaikan. Karena apa? Karena mereka ini takut Bu. Kita ini takut orang yang katimul ilm, orang yang dengan sengaja menyimpan ilmunya tidak disampaikan, nanti uljima yaumal qiyamah bil jamil minar, akan diikat dengan rantai dari api itu. Saya paling takut, mulanya saya tetap menyampaikan, tetap istiqomah Bang. Saya kemana saja itu nyampaikan, kalau diperlukan saya sampaikan apa adanya. Nah, kenapa? Ulil haqqo walau kana murron. Katakan sebenarnya walaupun itu pahit. Nah, ini hadirin. Terusnya lagi, jadi bi ilmil ulama. Satu. Yang kedua, bi adlil umara, dengan adilnya orang yang memerintah. Berarti siapa Pak? Ya, yang memerintah kita dari RT, dari RW sampai ke atas itu umarok namanya. Ya. Terus lagi yang ketiga, bisa khawatil awniya,
dengan murah atau dengan dermawannya orang-orang yang kaya. Nah, kalau tidak ada umarohnya yang adil, tidak ada orang kayanya masin, hadirin, rusak manusia. Maka alhamdulillah dengan saqaul agniya, ini termasuk ibu-ibu, bapak-bapak ini yang sodako-sodako, ini antara lain ibu bapak termasuk saqawatul agniya, orang kaya yang dermawan. Terus ya lagi yang keempat, bid'awatil fuqara, dengan sebab doanya orang fakir. Doanya orang fakir itu bu mustajabah loh. Karena orang yang fakir selalu dizolimin. Tapi orang itu mengatakan fakir itu kadangkala orang yang miskin, padahal tidak, hadirin. Fakir itu bil ilmi, tidak punya ilmu, fakir. Orang yang tidak sehat dan sakit itu fakir kesehatan. Ya Bu ya, orang yang tidak punya duit ya namanya fakir duit. Nah, begitu hadirin. Mulanya dengan fakirnya begitu. Mengapa dengan yang namanya bi ilmil ulama? Karena laulal ulama la halakal juhala. Nah, kalau juhala ini jamak taksir, ya Bu ya. Tapi kalau jamaknya bukan jamak taksir, jamaknya mudzakkar salim, laulal ilmal ulama, tadi kan laulal ulama saja, tidak ada ulama orang yang punya ilmu, la halakal juhala, tentu orang yang bodoh, apa namanya bahasa bodoh gak enak saya ngomong begini nih Pak, juhala ya, orang yang bodoh, ya bodoh ya Bu ya, orang bodoh ini akan rusak. Ini karena ada ulama, alhamdulillah. Nah, disampaikan atau laula ilmal ulama la halakal jahiluna, itu jama mudzakkar salim. Apa ya? Laula ilmal ulama, andaikan tidak ada ilmunya orang yang punya ilmu, karena ulama itu jama dari alimun, alimani ulamaun. Alim itu orang yang pinter ilmu agama satu, alimani dua, ulama itu banyak di atas tiga. Alhamdulillah sekarang sudah banyak munculan di akhir zaman, dan semoga saja mereka-mereka yang meneruskan ini langgeng gitu loh. Tujuannya li'i'la'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi agama Allah. Semoga saja begitu, jangan karena faktor yang lain. Terus lagi, andaikan tidak ada ilmunya ulama, maka lahalakal jahilun, orang-orang yang bodoh adalah rusak. Rusak apanya? Ya, sampai disebutkan laulal ulama la soron nas mislal bahaim. Andaikan di dunia ini tidak ada orang yang ahli ilmu agama, maka orang itu seperti binatang, tak peduli itu mamaknya sendiri, bahkan adiknya sendiri, ya disatruin, bahkan digagain dan sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini antara lain hadirin. Terus ya lagi, dengan yang namanya bisa khawatil agniya, disebabkan dengan kedermawanan orang-orang yang kaya. Karena apa? Laula sakhawatil agniya la halakal fuqara. Andaikan di dunia ini tidak ada kedermawanan orang yang kaya, niscaya orang-orang fakir itu rusak hadirin. Ini aja masih ada yang dermawan, masih juga ada orang minta-minta di tengah jalan ya Pak ya. Nah, Masya Allah. Padahal disebutkan Pak dalam hadisnya, daripada kamu minta ke sana ke sini door to door ya Pak ya. Ini kadang-kadang sekarang ada yang di dunia ini, sekarang di dunia Pontianak. Saya kadang-kadang sering Pak, saya pulang ngaji begitu ada orang yang ngejar, begitu atau pakai motornya bagus. Saya yang pulang dari pengajian pakai motor jelek. Nah ini nggak mau, nggak diberi. Malahan marah. Kalau diberinya kecil, marah Pak. Masya Allah, yang jadi korban itu apa?
yang jadi korban tuh panti asuhan, ke pesantren, ya Allah ya Rabbi, padahal wallahu a'lam itu Pak. Nah di monitor rupanya kompromi di sana, waduh. Yang paling hebat lagi kalau waktu zakat fitrah ataupun waktu korban ya Pak ya, yang datang alhamdulillah mereka membawa apa surat-surat yang fotokopian begitu, bukan kupon pakai itu Pak, bawa itu langsung rupanya saya lihat motornya bagus-bagus. Aduh, nggak diberi bagaimana ya udahlah. Padahal daripada begitu Anda datang diberi atau tidak, lebih baik dalam hadis Rasulullah Pak, lebih baik Anda pergi ke hutan, bawa seutas tali, bawa pedang atau apa namanya, golok ya parang, mengambil kayu, dipotong-potong, bawa diikat, bawa ke pasar. Itu lebih baik daripada itu hadirin. Karena itu adalah kehormatan kita sebenarnya Pak Jago. Saya juga pernah minta-minta Pak, tapi bukan untuk diri saya. Door to door begini, ini Pak saya cerita jadinya. Itu masjid yang ada di kami pertama kali itu Pak Baitur Rahman. Ketika tahun 86 kami berkeluarga, kami datang itu, subhanallah, ini orang ini agama Islam atau bukan yo, kata saya. Rupanya apa? Yang pergi ke masjid saya hitungin. Masjidnya ke Adzakirin dengan Asyakirin, ke sana saya jalan kaki Pak. Langsung alhamdulillah saya punya almarhum mertua itu, saya ngomong, Pak, di sini ini orang Islam bukan sih Pak, orang Islam kok kenapa orang yang Jumatan nggak ada? Nah, ya karena nggak ada masjidnya nak. Oh gampang kalau begitu. Di situ ada surau, kita kumpulkan kita untuk yang nama Jumatan. Masih ya seperti surau dulu di sini sama begitu Pak. Itu dikumpulkan, alhamdulillah kami musyawarah begitu. Terus apa nak yang nanti yang ngimamin, yang khotbah saya Pak. Saya khotbah Pak ngimamin 1 tahun itu Pak. Langsung alhamdulillah surau itu penuh. Dengan penuh saya kumpulkan lagi. Pak bagaimana ini karena udah penuh kita bangun masjid. Bagaimana urunan? Nah, urunan alhamdulillah terkumpul 14 juta. Masih kami belum sempurna door to door. Door to door dengan orang-orang yang agnia ini hadirin. Alhamdulillah terbangun dan membeli tanah. Ya di situ yang 35 kali berapa 15-an sana pokoknya. Nah itu alhamdulillah sampai orang itu komitmen ya Pak ya harus suka yang namanya begini. Alhamdulillah hanya 1 malam saja Pak. Wah senang. Dan saya ardamakan masjid itu adalah 1000 hari. Alhamdulillah 3 tahun tuh udah bagus. Mengeluarkan sampai uang 100 juta. Antara lain ya Pak ya, ini perjuangan. Mulanya karena Pak sakhawatul aunia. Karena orang yang kaya ini adalah dermawan. Door to door gitu deh Pak. Nah, ini antara lain. Jadi untuk membangun masjid tuh hadirin insya Allah jadi asli itu. Karena apa? Karena yang namanya masjid itu la masjidin usisa ala taqwa. Masjid itu adalah dasar untuk ketakwaan gitu loh hadirin. Dan masjid itu bukan harus besarnya, yang penting bisa enak ditempatin. Dan juga walaupun begini Bapak masjid, Bapak mau iktikaf kalau di rumah bukan iktikaf ya kan Pak, mau iktikaf di sini ada alhamdulillah begitu masuk baca doa dapat pahala. Bapak mau duduk nawaitul iktikaf di hadal masjid, sengaja saya iktikaf bertempat tinggal di masjid walau sebentar karena Allah Ta'ala dapat pahala ibu bapak. Itu iktikaf ya Pak ya. Ini antara lain. Tapi kalau di rumah, kalau dilanggar nggak bisa Pak. Masih kecil namanya langgar. Mulanya kan langgar Haji Ali kan Pak. Saya kalau lewat di sana Haji Ali Pak, saya minta maaf dulu Pak. Maaf Pak Haji Ali, saya melanggar ente. Ya, tapi yang lewat itu juga. Ini Pak ya, itu antara lain saja. Oke. Yang selanjutnya
Kenaat kekiwamu dunia itu dengan yang namanya al-fuqara, bidakwatil buqara. Kenapa? Laula du'ail fuqara la halakal aghniya. Andaikan di dunia ini tidak ada doanya orang fakir, maka orang kaya akan rusak. Mulanya ibu bapak, kalau mau bersodako, panggil dulu, lihat dulu bu. Orangnya fakir kira-kira ahli ibadah enggak? Kalau orang yang fakir tidak ahli ibadah paling diberi sedikit, ala Pak Haji masinyo. Ya Pak. Itu mulai kalau ahli ibadah, alhamdulillah inyong masih kecepretan. Ya kan padahal alhamdulillah. Ya jelaslah Pak, kalau yang namanya manusia hasil 1 bulannya 4 juta umpamanya. Maka kewajibannya kan infak itu Pak adalah 2,5% daripada 4 juta. 1 juta itu 25.000 ya Bu. Nah kalau 4 juta berarti berapa Bu? 100.000. Mau diberikan pengen banyak orang 10 ya 10.000 kan Pak. Tapi orang yang gak ahli ibadah, alah masihnya Pak Haji, alah masihnya Bu Haja, ya kan Bu? Nah gak ngerti. Tapi kalau orang yang ahli ibadah, alhamdulillah. Akan begitu, alhamdulillahnya banyak. Semoga diberikan kesehatan hidup, semoga selamat dan cuma begini, bermacam-macam itu alhamdulillah. Jadi nggak akan yang namanya grundel. Nah, tapi kalau datang diberi sedikit, tahu grundel itu bukan pengemis itu Pak. Ini antara lain, ya Bu ya. Ini antara lain saja. Oke, dengan doanya para yang namanya fuqara. Mulanya penting juga ada di laula adul ulama, laula adlal umaro, andaikan tidak ada keadilannya para umaro yang memerintahkan untuk hadirin, maka la akala ba'dun nas ba'dun kama ya'kulud dhi'ba, kama ya'kulud dhi'bu al-ghanama, kama ya'kulu az-dhi'bu al-ghanama. Andaikan tidak ada adilnya umaro, maka niscaya sebagian manusia makan sebagian yang lain. Bayangkan Pak, makan sebagian yang lain, atasan makan bawaannya. Nah ini mulanya harus adil. Seperti yang namanya serigala makan kambing. Aduh, kalau serigala makan kambing cuma 1 aja ya Pak ya. Tapi kalau yang namanya orang makan orang, kira-kiranya apa Pak? Aduh, ini antara lain mulanya. Untungnya hadirin yang 4 kalau memang berfungsi, insya Allah akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka oleh karena itu, supaya jangan sampai kekuatan dunia ini rusak hadirin, maka perlu yang namanya menjaga agama. Nah apa kira-kiranya menjaga agama ini hadirin? Wajib kita untuk menjaga agama, karena agama itu ad-dinu ya Pak ya. Agama ini adalah huwa al-aqlu la dina liman la aqlalahu. Agama adalah akal hadirin. Ad-dinu huwal aqlu. Agama adalah akal. La dina liman la aqlalahu. Tidak punya agama bagi orang yang tidak punya akal. Siapa kira-kira yang tidak punya agama hadirin? 1, orang anak yang belum balik, itu masih belum menggunakan akalnya. Kalau bapak memang harus, mulanya biarpun orang itu mau masuk agama apapun hadirin, syaratnya sudah dewasa. Kalau agama lain pengen masuk ke Islam, ya harus dewasa dulu. Itu karena itu semua haknya mereka itu hadirin. Bebas, karena dalam agama Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Dan juga yang kedua, orang yang tidak punya akal adalah orang yang kurang 1 on atau apa Pak? Hah? Ya, orang yang orang yang senyum-senyum di jalan gitu ya. Nah itu ya, itu orang yang GIL ya Pak ya. Ya orang yang gila itu. Kan gila juga ada macam-macam loh. Kalau gila duit lain lagi, gila cinta lain lagi ya Bu ya.
Nah, gila yang maksudnya otaknya nggak jalan. Yang ketiga adalah orang yang sedang tidur, itu tidak punya agama pada waktu itu karena nggak punya kewajibannya. Karena apa? Orang yang tidur itu Bu dalam keadaan lupa. Nah, jangan lupa kalau sudah bangun baru kewajibannya. Mulanya ibu kalau yang namanya mau tidur pesen dulu sama anak atau cucu, nak, tolong ya kalau masjid azan bangunkan. Nah, tahu-tahu udah azan tidak dibangunkan, yang dosa adalah anak yang dipesenin, itu nggak amanah namanya. Oke Bu ya, udah ngerti? Tuh. Dan juga untuk yang namanya agama itu sendiri hadirin disebutkan dalam hadis yang diceritakan oleh Ibnu Umar, hadirin. Khoslatani man kana fihi kataballahu syakiron sabiron. Artinya, ada dua hal, barang siapa yang di dalam dirinya terdapat dua hal, maka Allah mencatat orang itu menjadi orang yang syukur dan orang yang sabar. Ulangi lagi Bu. Khoslatani man kana fihi kataballahu syakiron wa sabiron, atau syakiron sabiron. Wa man lam yakuna fi lam yaktubhu Allahu la syakiron wa la sabiron. Artinya dua hal yang barang siapa yang dalam dirinya terdapat dua hal, maka Allah mencatat orang itu yaitu orang yang syukur dan orang yang sabar. Kebalikannya, barang siapa yang di dalam dirinya itu tidak ada dua hal tadi Bu, ya ada dua hal, maka lam yaktubhu Allah tidak mencatat orang tersebut orang yang bersyukur dan bukan orang yang sabar. Siapa kira-kiranya hadirin? Yang kira-kira ibu bapak tergolong orang yang syukur, yang sabar enggak? Ataukah orang yang istilahnya tidak dicatat oleh Allah, orang yang tidak bersyukur dan dia tidak sabar? Pertama hadirin, man nadhara fi dinihi ila man huwa fauqahu faqtada bihi nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallah ala ma faddalahu bihi alaihi kataballahu syakiron wa sabiron. Artinya gini hadirin, man nadhara, barang siapa atau orang yang melihat fi dinihi, di dalam masalah agama, orang yang melihat dalam masalah agama ilaman huwa fauqahu, melihatnya kepada orang yang di atasnya. Begini, saya lihat itu kalau Pak Haji kok sholatnya bagus. Nah itu Pak, kita belum mengerti sholat yang bagus. Saya senang dengan orang itu. Ini Pak, maka melihat orang yang di atas kita bahwa orang itu sholatnya bagus ya, gerakannya bagus, bacaannya bagus. Nah ini hadirin, maka kalau yang namanya orang dalam masalah agama itu melihat orang yang di atasnya, setelah itu fakta bihi, lalu dia itu mengikuti langkahnya orang itu, cara gerak yang sholat begini, kadang begini, rukunya begini, sampai duduknya, sujudnya. Nah ini Pak, ikutin dengan dia. Wah, bagaimana kira-kiranya hadirin? Wa nadhara fi dunyahu, kebalikannya, dan dia itu melihat dasar dunianya itu kepada orang yang di bawahnya. Alhamdulillah saya dijadikan oleh Allah hidupnya begini, banyak orang yang di bawah saya ini lebih sengsara. Insya Allah hadirin, kata Allah, fahamidallahu ala ma faddalahu bihi. Setelah melihat orang yang masalah agama yang di atas, melihat dunia ke bawah, langsung alhamdulillah. Ini alhamdulillah hadirin terhadap Allah karuniakan kepada dirinya itu, maka kataballahu syakiron wa sabiron, maka Allah mencatat orang yang melihat agama kepada orang yang di atasnya, ya Pak ya,
melihat dunia kepada orang yang di bawahnya dan mengucapkan alhamdulillah Allah masih mengaruniai kami bisa lebih daripada orang yang di bawah kita, ya kan Pak? Maka ini tergolong orang yang syukur dan juga orang yang sabar. Tapi yang keduanya hadirin, kebalikannya ini hadirin. Wa man nadzara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nadzara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asafa ala ma fatahu minhu lam yaktubuhu Allah syakiron wala sabiron. Artinya dan orang yang melihat dalam masalah agama kepada orang yang di bawahnya. Nah, saya sholat begini, masih banyak orang yang belakang saya itu lebih jelek lagi sholatnya. Ini tandanya orang ini orang nggak sabar ini Pak, tidak mau bersyukur. Ya Pak ya. Tapi melihat dunianya kepada orang di atas, dia kaya, pantas dia kaya punya tuyul, bisa begini, dia punya, jangan hadirin. Alhamdulillah saja. Kalau masalah dunia di agamanya kepada orang yang di bawahnya, kalau masalah dunia orang yang ke atas, maka setelah melihat orang yang di atas itu kaya, fa'asaba ala ma fatahu, dia langsung merasa sedih. Melihat dia kaya, kenapa aku miskin yo? Sedih. Maka kata Allah, bagaimana lam yaktubhu Allah tidak mencatat orang yang melihat ke agama pada orang yang di bawah, melihat dunia ke orang yang di atas, itu orang yang tidak syukur dan juga orang yang tidak sabar. Mulanya ibu-ibu, bapak-bapak, supaya kita enak itu lihatlah yang namanya masalah agama kepada orang yang di atas kita, melihat dunia kepada orang yang di bawah kita. Di samping itu juga, padahal begini hadirin. Orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asadun nasi balaul ambiya summal amsal fa amsal. Nabi Muhammad bersabda hadirin, asadun nas, manusia yang paling berat balaul ambiya, tingkat cobaannya adalah para nabi. Para nabi cobaannya banyak hadirin. Menyampaikan agama Nabi Muhammad sampai berdarah-darah. Sampai masuk ke Gua Hiro. Sampai menghadapi perang dan lain sebagainya dan sebagainya hadirin. Maka summal amsal, kemudian dicoba lagi yang semisal para nabi. Yaitu ya para nabi dibawanya sahabat terus seterusnya hadirin. Maka apa? Yubtalar rajul ala hasbi dinihi. Seorang itu dicoba atas dasar kadar keagamaannya. Kalau agamanya bagus, coba agamanya tinggi, hadirin cobaannya lebih tinggi lagi. Kalau kadar agamanya sedikit, ya sedikit kecil, lebih kecil hadirin. Mudahnya apa? Di badan kita ini ada 3 hadirin. Ada yang menggoda kita. Ada setan, ada jin, ada iblis. Ya Pak, ada setan. Setan itu mengganggu sebelum kita berbuat. Hadirin, setan. Itu mengganggu, Pak. Diganggu oleh setan. Nah, begitu berbuat, jin mulai. Nah, setelah kita berbuat, iblis ngomong. Nah, ini hadirin. Jadi 3 kita tuh Pak, diganggunya. Nah, contoh ya Pak ya, ini setan mau mengganggu saya. Romi, jangan makan, jangan makan, jangan makan, Pak. Padahal perutnya lapar. Ya Pak ya. Setelah dimakan, ini Pak. Romi, jangan baca bismillah, jangan baca bismillah. Nah, ini Pak, gini dimulai. Nah, setelah begitu, Romi, kamu makan kue itu untuk apa? Enggak enak itu, enggak enak itu. Nah, pasti itu. Nah, ini ngomong-ngomong padahal kuenya enak. Nah ini Pak, iblis itu begitu. Oke, mulanya sampai iblis itu hadirin, sampai kita masuk ke liang kubur aja masih diganggunya hadirin. Mulanya sayang-sayang bener,
kalau orang waktu dikubur nggak diazankan, tidak dikomatkan, hadirin. Padahal iblis itu paling takut dengan manusia dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin, dan baca astaghfirullahaladzim begitu. Ini antara lain. Terusnya lagi apa kira-kiranya hadirin? Fa in kana fi dinihi sulban istadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqatan ubtuliya ala qadri dinihi. Artinya apabila fi dini agamanya itu sulban kuat, kalau agamanya itu kuat hadirin, istadda bala'u, maka tingkat cobaannya itu pun besar. Nah, ulama cobaannya paling besar hadirin. Tantangannya, mulanya ulama seringnya apa? Megang-megang tasbih terus hadirin. Tujuannya apa? Supaya ala bizikrillah tatmail qulub. Dengan kalau namanya pakai begini kan kadang-kala lupa kan Pak. Nah, kalau pakai yang namanya kayak gini Pak, sambil ya Roma Irama Pak, sambil ini hebat itu yang gini ya Pak. Ah, ini bukan karena ria Pak, sebenarnya kalau yang namanya sudah biasa di hati itu makanya yang itunya ini enaknya. Tapi kalau di hati begini Pak, kadang-kala lupa Pak, betul. Ya contohlah Bapak, kalau mau tidur sebenarnya Pak, untuk menambah supaya kita ini hidupnya satu hari satu malam ini jangan min, kalau bisa menjadi plus hadirin, bisa nggak kira-kiranya untuk sambil zikir hadirin? Benar nggak Pak? Oke lah, saya sampaikan pada ibu bapak. Dalam hadisnya ini begini dari Ibnu Umar juga nih Pak, cukup banyak. Dan hadisnya pun sahih. An Ibni Umar, khoslatani, ada dua hal hadirin. La yuhafidu alaihima abdun muslimun. Seorang hamba muslim tidak bisa menjaga dua hal. Illa dakhal jannah. Kalau orang itu bisa menjaga dua hal, maka akan masuk surga. Saya ulangi lagi. Khoslatani la yuhafidu alaihima abdun muslimun illa dakhalal jannah. Artinya ada dua hal. Hamba atau manusia yang muslim kalau tidak mampu menjaga dua-duanya ini hadirin, maka tidak masuk surga. Kalau bisa menjaga akan masuk surga. Ala wahuma yasir. Ingat, dua-duanya itu mudah hadirin, mudah. Tapi wa may ya'mal bihima qalil, sayangnya orang yang mengerjakannya itu sedikit. Nah, maksudnya banyak-banyak tapi nggak istiqomah jadi sedikit. Buktinya oke, kalau nggak percaya. Ibu, bapak atau bapak kalau Jumatan begitu imam assalamualaikum, berapa orang yang mundur? Balik. Assalamualaikum, balik. Nah ini. Bahkan yang namanya waktu sholat raweh, belum yang namanya berzikir, balik. Allahumma sholli alaihi wa sallim Muhammad, ayo muli. Nah, pulang gitu Pak. Ini antara lain. Alhamdulillah pada waktu hari pertama penuh, kedua tengah gerakan itu tinggal 11. Yaitu imamnya satu, makmumnya satu. Benar ya Pak? Itu antara lain hadirin. Padahal di situ nilainya Pak, banyak dikalikannya kalau bulan Ramadan. Habis sholat pun Pak, kalau ingin dapat nilai 20, 27 atau 28, saya katakan 28 saja hadirin. Karena apa? Yang kasihannya kalau yang namanya 28 kan 7 kan rokaat kan 28 ya Pak ya. Nah ini kadang-kadang yang 27 bingung tadinya, kasihan. Ya duhur jamaah kan 28, jadi kalau 27 kan kurang jadinya. Ya 28 dengan plus tadi, dengan apa kira-kiranya? Wa may ya'mal bihima qalilun. Pertama Bu, yusabbihullah fi duburi kulli shalah. Ini untuk penguat yang namanya keislaman kita hadirin.
Yusabbihullah fi duburi kulli shalah. Membaca tasbih atau mensucikan Allah setelah setiap sholat. Nah, kalau memang 33 ini males ya Bu ya, maka asron 10 saja. Tapi apa? Assalamualaikum, assalamualaikum, ayo mah langsung jalan, ayo mah langsung pulang. Suruh baca astagfirullahaladzim nggak bisa, nggak mau. Yang subhanallah, subhanallah 10 kali aja, nggak mau. Wa yu'maduhu, dan membaca alhamdulillah asron. Nah, apa ya? 10 dengan 10 berapa Pak? 20. Wa yukabbiru asron, dan membaca Allahu Akbar 10. Fadzalika khamsuna wa mi'a bil lisan. Nah, kalau yang namanya hanya subhanallah alhamdulillah ya Bu, subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar, ini 30, Pak, 30. Kalau 5 sholat Pak, 5 waktu kira-kira berapa Pak? Yaitu 150. Nah, itu padalika khamsuna wa mi'ah. Maka kalau dikumpulkan 30 dikalikan 5 waktu menjadi 150 bil lisan, di lidah kita. Di lidah kita cuma 150, tapi wa alfu wa khamsah mi'ah fil mizan. Bapak Ibu punya simpanan. Di akhirat Ibu timbangannya adalah menjadi 1.500. 150 itu lidah kita. Tapi nanti ditimbangannya, karena Ibu kan Bapak akan ditimbangkan Bu amalnya, itu sudah mempunyai 1.500. Ya Bu ya. Karena dikalikan 10 kan Bu, 150 dikalikan 10 kan 1.500. Nah, apalagi kalau memang ditambahnya 33, tambah dengan la ilaha illallah sekali, maka 100. Ini nanti untuk tambahannya. Ini untuk ukuran minim dulu ya Pak ya. Ukuran minim. Terus lagi, wa yukabbiru arba'an wa salasin, dan juga membaca takbir 34. Allahu Akbar 34. Ya Pak ya. Idza akhadha matja'ahu, apabila Anda mau tidur. Akhadha itu mengambil, matja'a itu tempat tidur. Mengambil tempat tidur bukan mengambil maksudnya tidur ya Pak ya. Apabila datang ke tempat tidur, kita membaca begitu mau tidur baca yang namanya Allahu Akbar 34. Wa yahmaduhu salasin, dan membaca alhamdulillah 33. Oke Pak. Wa yusabbihu salasin, dan membaca tasbih subhanallah 33. Jadi jumlahnya berapa Pak? 34, 100. Fatil kami abil lisan, maka jumlahnya itu adalah 100 di lidah kita. Allahu Akbar 34 ya Bu, subhanallah 33, alhamdulillah 33. Jadi jumlahnya 100 itu di lidah kita. Tapi apa? Wa alfun fil mizani, menjadi 1000 di mulut kita timbangan. Tadi jumlahnya 100 di mulut kita ya Pak ya. Dikalikan nanti di akhirat itu kalikan 10 menjadi 1000. Maka fa iyyakum ya'malu fil yaum wal lailah alfain wa khamsmi'ah sayyi'ah. Sementara kita hadirin 1 hari 1 malam itu mengerjakan kesalahan ataupun dosa, sebanyak 2.500 hadirin. 2.500 kesalahan kita 1 hari 1 malam. Itu waktu tidak tidur. Waktu tidur, wallahu a'lam. Apakah waktu tidur Ibu baca-baca? Tidak.
Kalau ibu baca tidak begitu blek langsung kayak kerbau, itu ya dosa malahan. Nah, mulanya saya sampaikan kepada jamaah ini, ya, karena pumpu masih diberikan hayat di kandung badan ibu. Kalau mau tidur walaupun tidak pakai tidak pakai wudhu, ya Bu ya, bacalah dulu ayat kursi. Ya Bu ya, maunya berapa kali terserah. Ini saya ngomongkan karena saya ngerjakan setiap mau tidur, hadirin. Karena saya rugi gitu loh Bu. Kita kesalahannya 2.500. Sementara tadi dipotong kalau yang namanya 10-10 kan 150 menjadi 1.500, dengan 1.000 kan 2.500. Itu pas-pasan kan Bu, maka saya tambahin. Nah, subhanallahnya 33 kan Bu, alhamdulillah 33. Nah, ini untuk plusnya, Pak. Nah, 33 kan Bu. Jadi kalau yang namanya 100 kali 5 kan sudah berapa Bu? Nah, 500 kan Bu, 500 dikalikan 10, udah 5.000 kan Bu. Nah, terus saya membaca subhanallah kan Bu, alhamdulillah, Allahu Akbar. Pada waktu mau tidur, baca ini Bu saya Bu. Allahu Akbar 34, subhanallah 33. Ini dikalikannya sudah 1.000, ya kan Pak? 1.000. Nah, kalinya yang namanya berapa? Nah, 34, lain lagi kan udah dikalikan. Alhamdulillah. Jadi kaya kita Pak. Jadi kalau bisa hidup kita ini jangan min terus, ada plusnya. Karena begini, Nabi Muhammad juga pernah hadirin waktu di Isra Mi'rajkan itu ketemu dengan mbahnya, Mbah Ibrahim. Langsung ngomong, balik salami ila ummatik, sampaikan salamku untuk umatku. Apa? Menceritakannya. Di sana di surga itu ada lembahnya. Lembah itu nanti ditanam. Tanamannya adalah pertama yaitu tanaman tasbih. Suruh baca subhanallah. Tanaman hamdalah, alhamdulillah. Halaman takbir, ya kan Pak? Nggak ada durian sana Pak, nggak ada langsat. Kalau ada pun nanti ibu akan mengatakan tasabah, yaitu oh sama yuk seperti makanan di dunia kan begitu Bu. Terus yang namanya tanaman tahlil, ya la ilaha illallah. Tanaman yang namanya hauqalah la haula wala quwata illa billah. Kalau yang namanya tanaman basmalah, bismillah, bismillah. Mulanya ibu kalau bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim silakan. Bu, ini ada tanaman-tanamannya. Itu yang membuatkan kita akan dakhalal jannah. Gampang kan Bu, masuk ke surga kan? Gampang. Ala wa huma yasir. Keduanya itu mudah sebenarnya. Tapi karena saking malesnya. Mulanya kalau males gampang dipakai huruf S-I-K-U-T. S-I-K-U-T. Kalau malas begini, kalau malas. Kalau ngantuk terus juga gini, kalau banyak tidur malas, banyak makan malas, dan malas menjadi penyakit, akibatnya cepat mati. Enggak percaya Bu. Mulanya gampang kita ini harus bergairah ya Bu ya. Jangan malas-malasan terus. Loh saya Bu, saya kan sudah laskar tak berguna. Setiap hari pegang buku terus Bu saya Bu, baca terus saya. Jadi saya kalau mau membantu ya ala kadarnya aja semampunya. Memangnya saya nggak bisa nyangkul, nggak bisa kok. Dari kecil nggak pernah nyangkul saya Bu. Yang lain aja Bu, yang berbahagia. Oke ya Bu ya. Ini mulanya kita gunakan untuk berbenah. Dan kalau yang namanya orang agamanya itu Bu,
agamanya itu lemah, ya maka dia akan mendapat cobaannya juga lemah lagi. Mulanya agama ini perlu dipelihara. Yang keduanya hadirin, summa nafsin, jaga, wajib menjaga badan kita. Badan kita ini Bu, ada jasmani, ada rohani, ya Bu. Jasmani kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kita ini kalau saya melirik daripada yang namanya wasiatnya Luqman al-Hakim kepada anaknya yang bernama Sauron, Pak, itu mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, bahwa dalam diri manusia itu dibagi 3, yaitu sulusun, sepertiga adalah untuk Allah, wa sulusun li nafsihi, wa sulusun lidun, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk badan kita, sepertiga untuk ular. Ibu cantik, pipinya nanti kena ular. Mau? Nah, apa kira-kiranya? Sulusun lillah, sepertiga adalah untuk Allah, yaitu roh kita. Roh kita ini tidak akan mati sampai di alam akhirat, sampai ke surga nggak akan mati. Walaupun kita sudah masuk kubur, roh kita masih hidup. Mulanya manusia perlu untuk ziarah kubur itu adalah zikril maut, mengingat kematian, bahwa diri kita pun seperti itu. Mulanya ingin balik ke sana, kita gunakanlah supaya husnul khotimah. Nah, saya kan suruh ngomongkan sama ibu karena amalkan, yaitu surat yang terakhir, surat At-Taubah, yang laqad ja'akum. Mulanya kan saya gunakan begitu, Bu. Kami membaca ayat itu doakan ibu bapak jamaah sebenarnya kalau mau ngerti. Nah, supaya tergolong yang namanya husnul khotimah. Dan sampai mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah, nyambung itu kalau memang orang yang biasa membaca la ilaha illallah. Kalau orang itu tak pernah membaca la ilaha illallah, ngomongnya apa sih? Aku ini orang ngerti yo. Nah, kan nggak nyambung yang al-ibadah. Bahkan kadang-kala kita nyolatin juga, Bu. Ini kadang-kala orang ahli ibadah enggak, kan enggak, di dunia aja enggak kenal, apalagi nanti. Begitu. Inilah perlu adanya kunu ibadah wa ikhwana. Jadilah hamba Allah itu saudara. Nah, saudaranya bagaimana? Kalau pengen ketemu saudara, datang ke masjid. Insya Allah ketemu. Habis jamaah, jabatan tangan satu persatu kan Pak? Betul nggak Pak? Oke, tidak tahu namanya, tapi pernah memegang tangannya. Nanti di akhirat ini sebagai tanda Pak. Nih, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa yang digunakannya? Jabatan tangan, silaturahim. Apalagi, nah, kenapa yang namanya jabatan tangan itu Bu? Awwalu man yatasafah. Pertama kali manusia yang berjabatan tangan itu ahlul Yaman. Pertama. Dan sampai Anas bin Malik, beliau itu pernah menjadi pembantu, kalau zaman sekarang pembantu ya Bu, atau jadi asisten. Bahkan kalau sekarang baby sister. Hebat namanya ya Bu ya. OB. Ini Nabi Muhammad sampai ketahuan bahwa beliau itu tangannya halus, Bu. Tangannya empuk itu. Nah, karena yang namanya si Anas bin Malik. Saya tak pernah yang namanya melihat sutra. Sutra itu halus. Rupanya lebih halus telapak tangannya Nabi Muhammad. Karena jabatannya lama. Kalau jabatannya itu sing ngolok-ngolok. Benar bukan jabatan lagi. Apalagi yang ini.
Udah. Sayang bener. Ya Bu ya, ini jabatan tangan. Loh Pak, yang namanya masalah batal laki perempuan gampang kok, wudhu di masjid gratis kok. Ya Bu. Oke, apa kalau yang namanya wudhu itu kan sana apa nanti bedaknya hilang. Loh Bu, air wudhu mahal mana dengan bedak itu? Loh, Bu, beli air bedak 1 tahun 1 juta itu sampai bisa 1 tahun kan Bu? Benar enggak? Tapi kalau air wudhu Bu, nanti di sana yaumata biaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Masya Allah, muka ibu seperti bulan purnama. Masya Allah. Masya Allah. Mulanya kalau yang namanya habis wudhu itu menghadap ke barat. Angkat tangan baca astagfirullahaladzim 3 kali ya Bu. Baca 2 kali masyarakat, syukur-syukur 3 kali. Baru Allahumma ja'alni. Kalau orang bisa pakai bahasa Jawa lah. Nah setelah itu kalau dalam kitab majalis diomongkan, barang siapa habis wudhu baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, sampai selesai sekali diusapkan ke muka, tiupkan. Maka ibu bapak mukanya seperti bintang-bintang. Karena bintang-bintang ini Bu, idas sama'un kuwirat wa idan nujumun kadarat. Masya Allah Bu. Kalau yang namanya langit Bu, atau yang namanya matahari digulung, Masya Allah Bu, akan bertaburan yang namanya bintang-bintang. Mulanya sebelum datang ke sana Bu, kita gunakan sekarang ini. Ya, kalau membacanya inna anzalnanya 2 kali, mukanya seperti bulan purnama. Kalau 3 kali, seperti matahari. Oh, ini. Di samping itu kalau disebutkan ke sini, insya Allah badan kita jadi nurut Bu. Mulanya nurutkan anak kita tuh bacakan inna anzalna, insya Allah nurut Bu, ketiaknya kalau bisa. Ya Bu, inna anzalna. Mulanya orang yang begitu meninggal dunia kan ada kan Bu untuk bantalan ya Pak ya, bantalan ya. Nah bacakan inna anzalna itu. Nah untuk yang namanya menyaksikan, kalau membaca yang namanya tabarakalladzi 30 ayat barangkali lama, ya ini anzalna bae sih gampang aja. Gitu loh. Ini mau menolong namanya, menolong teman atau istri suami itu loh Pak. Gitu. Oke, ngerti Bu ya? Selanjutnya hadirin yang berbahagia. Kita untuk yang namanya yang kedua Bu, summa nafsin tadi. Diri kita ini yang roh itu ada untuk Allah. Yang kedua adalah untuk diri kita. Bagaimana? Amal. Mulanya disebutkan man amila solihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzullamin lil abid. Ada juga lil ibad ya Pak ya. Ada bolak-balik itu. Kadang-kala kalau menghafal Quran lil abid lil ibad ini Pak. Hampir sama, banyak. Mulanya yang membingungkan kadang-kala ya ayyuhalladzina amanu, ya kan Bu? Jangan watawasaw bil haqq watawasaw bisob. Begitu yang namanya baca wat ini larinya ke wal asri. Wah begitu kan Pak? Nah ini antara lain. Apalagi kalau ada samsul kuwirat dan yang namanya intitor dan sebagainya hadirin. Itu ida-idanya banyak itu hadirin. Oke. Nah, atau yang namanya menghafalkan Al-Kahfi lagi ya ayyuhalladzina amanu, banyak itu Pak. Nah ini antara lain. Oke. Yang namanya man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, amal yang baik. Ya Bu, baik itu tentunya kita mau beramal mulutnya bagus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mengeluarkan sedekah saya karena Gusti Allah. Jangan saya mau niat begini supaya dipuji oleh Pak Romi.
Ya, Bu. Ini yang jangan. Ya karena Allah Subhanahu wa taala insya Allah hadirin amal solehan. Kalau amal yang soleh hari nafsi untuk diri Anda sendiri yang beramal. Nah, tapi waman asaa barang siapa yang berbuat jelek maka yaitu fa'alaiha buat dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah Subhanahu wa taala tidak hadirin mendolimin, menganiaya kepada hamba yang berbuat amal soleh. Dan dalam ayat yang lain, Bu, mana amila sholihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh maka untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa alaiha. Dan juga barang siapa yang berbuat jelek juga untuk dirinya sendiri. Tapi summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sepertiga untuk diri kita. Jadi untuk yang unsun fil qabri hadirin, pertama kan Pak, karena al-qabru awal manzil akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama menuju akhirat. Mulanya kenapa pertama? Karena barangnya masih di dunia, tapi orangnya ini Pak bukan di dunia. Badannya ini Pak, rohnya ini sudah ke akhirat. Lain dengan kita masih hidup, masih di dunia. Ya Bu ya. Maka kita yang namanya mulanya kita doa kepada Allah. Allahumma ja'alna ya Allah untuk diri kita dan kalau nak itu Pak bisa anak kita, istri kita. Allahumma ja'alna syahadatana wa salatana wa saumana wa zakatana wa hajjana wa umratana wa jami'a amalina unsun fi qabrina wa unsun yaumul mahsyar yaumul la dzilla illa dzilluh. Ini doa buatan Pak Romi. Ya Pak ya? Kemungkinan ibu bapak bingung. Maksudnya ya Allah jadikanlah dua syahadat kami, sholat kami, puasa kami, zakat kami, haji umroh kami, semua amal bakti kami ya Bu ya menjadi unsun teman di dalam kuburan kami dan juga teman nanti di padang mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Kenapa Bu? Di padang mahsyar ini hadirin manusia dikumpulkan Bu, tidak berbusana Bu. Bayangkan. Iya. Tapi nggak ada yang ngolok-ngolok, boro-boro. Iya, jangankan begitu Bu, saya di sini, istri saya di situ, nggak nampak Bu. Kenapa? Mataharinya segini. Matahari akhirat dan matahari dunia beda Bu. Udah begitu nyeker lagi. Kalau nyeker tidak pakai sandal. Dan juga tidak tahu, mulanya kan yang namanya akma wa adallus sabil. Wah, seolah-olah buta. Ya gampang contohnya hadirin. Ibu sekarang dulu jam berapa Bu? Setengah 12 kan Bu? Nah, kalau sebelum setengah 12, ibu duduk bisa berdiri di sana tuh, yang di aspal tuh. Nah, jangan lama-lama, 3 jam aja. Kira-kira Pak Romi lewat, nampak enggak? Jangan nampak, itu. Apalagi titik kulminasi. Waduh, ini kayaknya Bu, ini antara lain. Itu baru 3 jam. Apalagi di sana nunggunya, Masya Allah. Dipanggil satu persatu ribuan tahun Bu. Ya coba aja Ibu secara matematis. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa triliun manusia itu Pak? Semua akan mati semua. Bayangkan. Belum yang lainnya ya Bu ya. Ini antara lain. Yang lain itu maksudnya binatang-binatang lain lagi Pak soalnya. Dan binatang juga mereka itu coba aja Ibu kalau yang namanya melihat sapi, kambing pada waktu untuk korban nangis menjabuk untuk akikat begitu Bu. Mereka tuh suka kalau udah disembelih dengan baca Bismillah Allahu Akbar itu Bu, insya Allah. Ini karena apa? Aku masuk surga. Nah, karena begitu tadi surganya surga binatang itu beda. Oke, selanjutnya
Dengan yang menjaga diri ini, dengan dalam surat Al-Hujurat, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Maksudnya bagaimana hadirin menjaga diri itu? Pertama, jalan keluarnya. Pertama, bitarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Jangankan kepada Allah hadirin, kita menghafal, kita belajar ngaji, kita belajar ilmu apapun kok sulit sekali. Ini karena banyak maksiatnya. Maksiat pertama terhadap diri sendiri. Oke, yang namanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i yang kita anut itu kan Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali kan Pak. Imam Syafi'i itu belum umur 9 tahun sudah hafal Quran. Tapi pernah mengeluh, menyampaikan kepada siapa? Kepada Syekh Waqi. Syekh Waqi itu ahli syair, bukan ahli sihir ya Pak, syair. Yang kayak tompo hati ya iku limang wernone kan Bu, itu kan itu syair itu Bu. Ya Bu, sangir. Ah itu ya Bu. Jadi yang namanya begitu mengucapkan begini, syakautu ila waqi'i su'ahi fdi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Syakautu ila waqi'i su'ahi fdi fa arsadani bitarkil ma'asi. Apa artinya Bu? Syakautu, aku mengeluh, mengadu. Syekh Waqi, kenapa aku ini kok tumpul ngapalkan? Padahal Imam Syafi'i Bu, kalau ini kitab Bu ini kan ada halaman pertama, kedua kan Bu, ini pertama, kedua. Kalau mau buka ini Bu, di sini ditutup dulu, ditutup. Kalau tidak ditutup, di sini dulu yang hafal. Jadi gini, nah hafal dulu. Sekali baca udah hafal ilmu laduni. Apalagi namanya Nabi Khidir, lebih hebat lagi. Nabi Khidir ilmunya yaitu. Tapi Nabi Musa saja masih tidak mau, dengan nggak betah ataupun nggak kuat yang namanya belajar sama Nabi Khidir. Baca saja surat Al-Kahfi. Ya Bu. Nah ini. Karena apa? Karena diuji oleh Nabi Khidir itu. Perahu-perahunya dilobangin. Terus ngomong, Nabi Khidir kenapa kamu lobangin? Nanti aku tenggelam. Ah udah. Padahal kalau kamu mau mendapatkan ilmu aku, tolong hindarin. Kamu jangan banyak ngomong. Nah, jangan banyak bertanya. Tahu-tahu apa? Udah jalan baru dilobangin. Wah takut dia. Nah itu. Tapi bagi Nabi Khidir lautan itu seperti darat, itu antara lain. Itu mulanya dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik Pak. Wa fi laduni qalla wa fi, yang namanya ilmu laduni itu adalah sedikit bagi orang-orang tertentu yang bisa ketemu dengan Nabi Khidir, insya Allah punya ilmu laduni. Ini antara lainnya Bu ya. Terusnya lagi dengan ibu laduni kan ibu kalau membaca doa di dalam Bibaiyah yang karangan Syekh Ja'far Al-Barjani kan Pak, ilmu laduni itu fahaqqiq lana ma minka rajauna, fahaqqiq lana ma minka rajauna. Kami minta ilmu laduni, nyatakanlah ya Allah apa yang kami harapkan dan dapat ilmu laduni. Tanpa belajar dia tahu. Ya banyak Pak ulama-ulama yang ilmunya laduni. Ya. Oke. Selanjutnya tarkil ma'asi, dengan meninggalkan maksiat. Yang kedua caranya untuk ku anfusakum wa ahlikum, yaitu dengan cara bifi'lit ta'ah, dengan mengerjakan ketaatan. Mulai disebutkan wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka faza, memperoleh
fauzan azima, yaitu kebahagiaan, kesuksesan yang agung. Agung. Apa kira-kira yang sudahnya agung? Dukhulul jannah, jelas bisa masuk surga, surga dunia maupun surga akhirat. Tapi pakainya apa? Ulu qaulan sadida, ngomonglah ngomong yang bagus. Nah, ini antara lain saja hadirin. Terus lagi kata Ibnu Abbas ini hadirin, untuk yang namanya menjaga diri dengan keluarga ini adalah amanahakumullah anhu bi intiha amanahakumullah anhu, yaitu sampai akhir kita mencegah sesuatu itu daripada perbuatan yang membuat maksiat kepada Allah. Intiha sampai pokoknya sampai ujung gitu. Jangan separuh-separuh meninggalkan hal yang negatif ataupun yang namanya mengerjakan ketaatan separuh-separuh. Jangan, nggak bisa itu. Terus lagi wa amalu bi taati, dan mengamalkan dengan ketaatannya. Ya, ketaatan apa yang diperintahkan oleh Allah, sholat 5 waktu ya sholat, jangan ditinggalkan. Ada waktunya hadirin. Kalau sholatnya pergi boleh pakai qashar, boleh jamaah takdim, boleh jamaah takhir, kan Pak rukhsah. Kalau ibu bapak pergi ke Jawa dalam bulan puasa, boleh tidak puasa, rukhsah. Dan Allah pun suka bu kalau rukhsahnya, dispensasinya itu dikerjakan. Bukan aku geram, aku tidak cinta sama orang yang tak puasa. Padahal yang nggak puasa orangnya agama Islam karena baru pergi. Loh, pernah saya bu soalnya mau lebaran 1 hari saya balik bu, karena pengen ketemu dengan orang tua. Tahu-tahu apa? Adik saya almarhumah jemput di yang namanya Soekarno Hatta. Kang puasa orang ada. Padahal 1 hari lagi puasa. Apa lebaran Kak? Makan sate saya. Makan kenyang-kenyang. Jadi sahurnya jam 7. Nah sampai ke rumah, kalau ketemu Mimi kan dengan ibu saya kan bu, masih itu waktu itu. Itu apa? Nang puasa dulu nang. Ibu saya nggak pernah manggil saya, bukan namanya bu, pakainya nang. Nang tujuh apa namanya bu? Lek ya pak ya? Anak lanang gitu bu. Dan sampai sekarang pun saya bu kalau manggil adik-adik nggak pernah manggil namanya begitu saja, panggilnya nok saja. Nok nang. Padahal dia dokteran sudah pensiun pak, ustad juga. Ada desa juga begitu pak, sampai nok saja pak. Nok haji, panggilnya begitu pak. Nama manja. Karena apa, dengan adanya begitu paling akrab jadi dengan adik-adik. Alhamdulillah. Walaupun ada anaknya, tapi panggil. Udah pada punya cucu padahal. Ya pak ya. Yang antara lain saja yang nggak bahagia. Oke, selanjutnya dengan ketaatan ya bu. Terus ya lagi. Kalau memang untuk itu kita bagaimana? Murru bil khair, perintahkanlah dengan kebaikan. Wal takum minkum ummatu yad'una il khair wa ya'muna bil ma'ruf. Nah, ya kita yang namanya memerintahkan kebaikan itu watawassabilah watawassabrot bukan hanya Pak Ustaz, Pak Kiai. Kita semuanya berkewajiban ya minimal berbuat baik, memerintahkan kepada diri sendiri. Baru istri kepada suami, anak, dan cucu, cicit, lah dan sebagainya. Karena orang Jawa kalian lihat bagaimana bingung satu. Cucu, cicit, apa? Cucu, cicit, jabar, tangga wareng. Nah, iya tangga wareng. Itu bahasa. Ada bingung saya. Kerja lagi bu, wanhauhum anisyarri, dan mencegah mereka keluarga ini daripada kejelekan. Jelek itu bu dimulainya dengan ini bu, dengan lidah. Karena lidah ini paling berat, lebih berat ini daripada langit bu. Langit belum pernah turun kan pak. Kalau yang namanya langit itu sudah digulung bu, wah ya kiamat lah. Nah ini. Apalagi kalau yang nama al-biharus dan sebagainya
dan naik, ya Allah ya Rabbi. Ya pertama itu kiamat-kiamat kecil dulu. Warganya itu penduduknya dilibas semua dengan air laut kan, tak habis semua kan itu. Tapi kalau seperti sekarang, kayak di Palestina, aduh kasihan juga ya Pak. Ini antara lain. Oke. Terusnya lagi wa'allimuhum, dan ajarin mereka. Mulanya balighu anni walau ayat, sampaikanlah kepada daripadaku walaupun satu ayat. Ibu, nenek, kakek ngajarin anaknya walaupun pakai hanya bisa satu kata dua kata. Saya aja Pak membawa tulisan yang namanya Mbak Yai Nirboyo, Mbak Manap atau Mbak Karim itu, bahkan Mbak Marzuki, Mbak Mahrus ini, karena kami ketemu beliau ini Pak ngomongnya, santri nek kowe muli dari pesantren isone alif ba, sampaikan alif ba. Isone sulam taufik, ya ajarkan sulam taufik. Ojo kowe meneng bae ning omah. Nah, kalau kamu bisa menyampaikan, insya Allah kowe bisa mangan. Nah, kalau bahasanya kan begitu Pak ya. Ini antara lain. Nah, dengan adanya begitu, saya sampaikan Bu, disampaikan lagi dengan dasar yang namanya Alfiah Ibnu Malik Bu. La taqudul jubna anil haijai walau tawalat zumarul a'dai. La taqudul jubna anil haijai. Nah, begitu Bu. Jangan kamu mundur setapak pun juga, walaupun musuh-musuh sudah bertubi-tubi berada di hadapan kamu. Mulanya saya bagaimanapun bentuknya untuk li'i'la'i kalimatillah semangat saja Pak. Kayak kalau memang yang namanya bahasanya males, ya males terus jadinya. Hanya ya ada kendalanya Pak, ya kendalanya kalau hujan cuma gitu. Makanya terima kasih dengan Bu Ija, dengan Bu Aja memberitahu Pak enggak, insya Allah kalau sehat insya Allah saya datang. Kalau memang ada halangan ya lain lagi ya Pak ya. Ini antara lain. Karena apa Bu? Dengan saya kan udah saya bersampainya begini Bu. Akhbirni bi amalin yudkhilni al jannah au yuqribuni al jannah wa yu'abaiduni anin nar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ceritakan, sampaikanlah, ajari aku amal yang menyebabkan aku itu masuk surga. Nah, masuk surga. Atau yang mendekatkan diri aku ke surga. Dekat saja sudah enak, apalagi masuk hadirin. Wa yubaiduni, yang menjauhkan diriku daripada neraka. Nah, di antara lain ayat hadis yang terakhirnya, wa tasir rahim. Rawahu mutafaqun alaih hadirin, yaitu bersilaturahim. Nah, silaturahim Bu, yang utama tuh megang tangan. Kalau belum megang tangan, belum yang namanya silaturahimnya tuh apa? Lo, paling minta maaf ya. Ya, masa bodoh kowe. Nah, tapi kalau bilang maaf ya, nah lainnya udah lega, ya kan Bu? Nah, ini antara lain. Itulah kalau gowoan. Mulanya lapang dada, bukan lapangan dada. Kalau lapangan dada lainnya apa ya? Lapang dada berbuka bahagia, jadinya oblong hatinya begitu. Ya. Oke, selanjutnya wa'adibuhum taqwahum bidzalik. Dan bimbing. Jadi tadi mengajari dengan membimbing beda ya Bu. Sama dari guru ngajar ya Bu, membimbing, membina itu beda itu Bu. Kalau ngajar, Nina, hadis suratul kahfi, ini surat al-kahfi, hadihi ini. Kenapa pakainya hadi? Karena ini namanya hadi untuk perempuan. Kalau laki-laki, hada al-kahfi. Nah, ini adalah al-kahfi. Nah, kan begitu. Nah, ini karena laki-laki pakai hada. Ya sama pemulanya wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Itu laki-laki, perempuan. Dan kalau dalam bahasa Arab paling mudah
Kalau perempuan pasti ada yang namanya sanggulnya. Contoh Fatimah tun, Saryatun, Sabaryatun, nah, ya, Khadijatun, Samiyatun, nah, ya Bu. Tuntunnya banyak, itu perempuan. Tapi ada yang namanya Arab tapi laki-laki, Zainabun, ya Bu. Itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani itu contohnya Ismail, Ibrahim itu Pak. Kalau bahasa Arab itu pasti ada artinya, ketemu 3 huruf. Contohnya Muhammad asalnya Hamidayah, Madu Hamdan, Mahmudun, nah, Muhammadun, nah, itu artinya sama, memuji, puji kan begitu Bu. Nah, contoh mustaqim itu asalnya koma yakumu istiqoman, ya kan, koma yakumu kauman diikutkan bacaan istaqwa ala yastaqilu istiqalan menjadi mustaqimun, nah, kan begitu Bu. Ini antara lain karena diikutkan bacaan istaqala. Itu adalah sorok Bu. Baru dikatakan beda Bu kalau yang namanya istiqomah. Kenapa dikatakan istiqomah? Ajeg, asalnya berdiri. Orang berdiri itu tegak nggak Bu? Tegak. Kalau istiqomah terus begitu. Kalau berdiri melengkung bukan istiqomah. Namanya apa Bu? Ya iya, kalau udah pisangnya tua kan begini ya Bu ya. Ya Pak, benar ya? Kalau pisang kan tua kan begini kan? Nah, mulanya kalau udah tua ya harus begitu. Mulanya keistiqomahannya. Mulanya ada pepatah, jangan hidup seperti cemara, ya kan Pak? Tambah tinggi tambah menjulang, ya kan? Tapi hidupnya seperti apa Pak? Ya seperti pisang itu doyong, atau seperti padi, minum padi. Kalau udah tua berarti tunduk. Yang terakhir hadirin, membimbing anak-anak kita takwahum, tentang ketakwaan. Ditanya, Pak, takwa itu opo? Kan begitu. Yaitu takwa antara lain, yaitu menjaga khiftum, menjaga daripada hal-hal yang negatif karena jabarannya. Dan juga yang paling enak kan orang kan mengatakan yang namanya awamir imtisal awamirillah wa jilabin nawahi. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai di situ. Ada yang mau bertanya, boleh. Monggo. Monggo mau tanya. Karena waktunya itu maju soalnya Bu. Gak ada? Oke lah, kalau nggak ada, cukupkan dulu ya, nggak hujan. Karena waktunya dan ketepatan semoga saja jangan hujan. Hanya itu saja, semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya ya Bu. Jadi khairuddinin summa nafsin baru ya Bu, mal nasabnya belum, mal wa ma tunfiqu min khairin makan dan sebagainya. Itu jabarannya Bu. Karena saya ini Bu menggabung-gabungkan dari kitab-kitab itu Bu, jadikan satu supaya apa? Oh begitu ya, dalam kitab ini begini-beginian begitu Bu. Ya contoh aja lah Bu. Suatu contoh saya ngambil dalam kitab Mustadrok. Padahal kitabnya itu saya pesankan Mustadrok sebenarnya kitabnya. Tapi di sana nggak ketemu-ketemu yang ini bersenin tuh. Tahu-tahu dapatnya Mustadrok. Saya baca-baca tentang hadis sholawat aja sampai 40. Ini ulama yang mengerjakannya tuh ya Allah ya Rabbi. Tapi sayangnya rawahu dipisahkan. Tapi untuk mengatakan yang namanya dia itu sahih, saya ambil lagi kitab yang lain supaya ketahuan. Alhamdulillah ketahuan, oh ini yang sahih begitu. Yang lain aja ya Bu ya. Jadi untuk sharing itu begitu hadirin. Karena apa? Jangan istilahnya asal aspun saja kita ngomong, asal bunyi, tahu-tahu nggak ada dasarnya kan Pak. Maka kita yang khawatirnya menjadi ulama usuk yang jeleknya begitu hadirin. Dan juga kan banyaknya apa omongan itu kan Bu bisa memutarbalikkan mulut. Nah, ini yang memutarbalikkan mulut itu bahaya Pak. Mulanya lebih baik apa adanya saja.
Dan kemudiannya saya bahasa yang kasar kurangnya enak saya ngomongnya tuh Kak. Karena dianggapnya, Pak Romi itu ngomong begitu bodoh kan kurang enak saya mengatakannya. Sebenarnya kan begitu Kak. Nah kata-kata yang begitu dan kadang-kadang saya begini Kak. Walaupun di situ ANJ-ing Pak, saya ngomongkannya apa? Binatang buas. Saya mengatakannya begitu supaya kata-kata itu tuh kurang nyaman bagi saya. Ya ada lain. Ya. Dan bahasanya bahasa kiasan aja. Hanya itu saja Pak ya. Marilah kita melakukan. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.